Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyakit paru obstruktif kronik seperti semua kita ketahui adalah salah satu penyakit kronik saluran nafas yang prevalensinya meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian penyakit ini nanti akan kita lihat bukan hanya menjadi beban di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Dan untuk menegakkan diagnosis, nanti kita lihat bahwa kita perlu tahu ada faktor risiko, gejala, dan kemudian kita konfirmasi dengan spirometri. Kemudian nanti kita melihat bagaimana penatasan asma PPOK ini, dan tujuannya adalah untuk mencegah jangan terjadi perburukan karena penyakit ini berjalan secara lambat, progresif, kemudian juga paling penting meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi ini bisa di-download dari Gold, dan ini setiap tahun diperbarui, setiap bulan November. Dan alhamdulillah saya masih menjadi wakil dari Indonesia untuk anggota Gold sampai saat ini. Ini data dari dunia ya. Kalau Anda lihat bermacam-macam data, tapi secara garis besar seperti ini. Pada tahun 2004 dia masih nomor 4 di dunia, dan diramakan pada tahun 2030 penyebab ketiga kematian di dunia. Ya. Jadi cukup banyak. Dan kita lihat nanti ada perbedaan definisi antara sebelum tahun 2023 dan tahun 2023. Kalau sebelum tahun 2023 kita masih melihat bahwa PPOK ada penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati karena inhalasi gas dan zat yang berbahaya seperti itu, dan tidak ada lagi pada definisi 2023. Pada definisi 2023 dikatakan PPOK adalah penyakit paru kronik yang heterogen, jadi mirip-mirip dengan asma, yang ditandai dengan keluhan respirasi yang kronik, yaitu batuk, sesak nafas, ekspirasi, dan eksaspirasi. Yang ini terjadi karena kelainan di saluran nafas. Jadi sudah lebih dirinci, yaitu bronkitis dan bronkiolitis, atau kelainan di alveoli, yaitu emfisema. Dan penyakit ini menyebabkan hambatan alur darah yang bersifat persisten. Jadi obstruksinya bersifat menetap dan umumnya bersifat progresif. Jadi artinya berjalan terus dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat berapa banyak prevalensi PPOK, sayangnya di Indonesia kita belum punya data. Walaupun ada data Riskesdas, angkanya kecil sekali, tapi terus terang saya tidak percaya dengan data ini. Kenapa demikian? Karena waktu membuat Riskesdas ini, saya terlibat untuk menyusun bagaimana cara mendapatkan nilai PPOK. Pada waktu kita usulkan ada 7 pertanyaan dan pemeriksaan spirometri. Tapi kan kita ketahui untuk Riskesdas itu bukan hanya PPOK, banyak sekali penyakit yang disertakan, ada diabetes, ada hipertensi dan lain. Sehingga akhirnya disunat. Jadi 7 pertanyaan menjadi 3 pertanyaan, spirometri dihilangkan. Dengan demikian, jadi datanya seperti ini kita lihat akurasinya sangat rendah. Nah, padahal kita pernah melakukan penelitian ya, di 3 provinsi di Indonesia, yaitu di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, pada orang di atas umur 40 tahun tidak merokok. Tidak merokok. Dan apa yang kita dapatkan? Prevalensinya 6,3%. Bayangkan saja, pada orang yang tidak merokok saja 6,3%. Apalagi orang yang merokok pada PPOK, pasti lebih. Maka data riskesda ini tidak bisa dipercaya, tapi itu data yang harus kita sampaikan. Ya. Dan saya tadi kasih tahu data belakangnya, riskesda ini tidak bisa dipercaya karena hanya ada 3 pertanyaan dan tidak ada konfirmasi dengan spirometri. Dan satu hal lagi, penelitian dari Dr. Yusuf Kolewara yang sekarang bertugas di Kendari untuk tesisnya mendapatkan dari kuesioner saja PPOK persahabatan kita dapat informasinya cukup tinggi di atas 8%. Ya. Nah, penelitian biomesnya yang sangat menarik, dari pasien-pasien PPOK yang kita dapatkan itu hanya 7% yang terdiagnosis PPOK. Jadi artinya 93% tidak terdiagnosis. Dan itu semua ditulis di literatur. Bahwa PPOK ini di dunia banyak tidak terdiagnosis. Karena mereka keluhannya tidak jelas atau pernah keluhan tapi tidak terdiagnosis ya. Karena kita tahu banyak penyakit yang mirip dengan PPOK. Penyakit yang sering disamarkan PPOK atau dianggap bukan PPOK adalah asma. Sehingga orang di masyarakat kita juga begitu kan, saya asma, padahal udah tua, ternyata dia merokok. Karena gejalanya mirip sekali. Jadi kadang-kadang diagnosisnya sebut asma, padahal sebenarnya PPOK. Nah, itu sebabnya angka tadi kita tidak percaya, 3,sekian% dari Riskesdas ya. Saya yakin pasti angkanya lebih di atas 7% atau lebih dari yang kita dapatkan dari biomas. Dan mudah-mudahan ini juga kesempatan buat para PPS sekalian kalau ingin melakukan penelitian ya, untuk mencari prevalensi PPOK yang ada di masyarakat. Nah, kemudian PPOK seperti dikatakan tadi menjadi masalah ya di seluruh dunia, dan juga
prevalensinya meningkat, dan demikian kita nanti akan menghadapi kasus-kasus PPOK ini dari waktu-waktu. Nah, sekarang bagaimana kita mendekat ke diagnosis PPOK? Yang pertama kita harus tahu dulu faktor risiko. Apa faktor risikonya? Faktor risikonya itu pajanan. Pajanan apa saja? Yang pertama tentu saja pajanan asap rokok, pajanan debu, baik itu di lingkungan, dan juga pajanan zat-zat di tempat kerja. Itu semua berkontribusi. Kalau kita lihat definisi sebelum 2023 adalah inhalasi zat atau gas yang berbahaya. Jadi itulah faktor risiko. Faktor risiko yang lain selain pajanan tadi adalah infeksi. Dikatakan infeksi di waktu kecil. Kemudian juga ada faktor genetik, itu juga mempunyai kontribusi. Apa faktor genetik yang sudah kenal adalah defisiensi alfa-1 antiteripsin. Prof. Amin di UNER ini pernah meneliti prevalensi orang Indonesia yang defisiensi alfa-1 antiteripsin. Walaupun angkanya tidak banyak, tapi tetap ada. Itu merupakan salah satu faktor genetik yang memungkinkan orang terkena PPOK. Nah, ini yang semua Anda sudah pernah lihat ya. Jadi ada bagan seperti ini, yang penting ada gejala, 3 gejala yang penting, batuk, sesak nafas, dan berdahak. Kemudian faktor risikonya tadi, merokok terutama, kemudian polusi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kemudian bahan atau zat di tempat kerja. Dan dari kedua hal ini harus kita konfirmasi dengan melakukan proses spirometri. Jadi kita katakan di PPOK, kalau pada proses spirometri terdapat obstruksi walaupun telah diberikan bronkolator. Jadi artinya setelah diberikan bronkolator tetap mendapatkan nilai volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa kurang dari 70%. Kita di Indonesia memakai angka obstruksi itu kurang 75%. Itu berdasarkan penelitian pneumomobil yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Tetapi karena PPOK ini secara internasional memakai gold, maka kita mengacu juga kepada gold. Jadi kita katakan dia PPOK kalau setelah diberikan bronkolator, PIP1 per KPP kurang dari 70%. Kemudian, jadi kita melakukan anamnesis tentu saja. Pertama kita tanyakan keluhan, seperti yang tadi, ada sesak nafas. Kadang-kadang keluhan sesak nafas nggak begitu terlihat. Jadi biasanya pada awalnya mereka mengeluh cepat capek, atau melakukan perjalanan, atau sedikit berjalan agak merasa terengah-engah. Tidak melakukan, terkadang mereka tanya, sesak nafas ke Bapak? Tidak ya. Padahal sebenarnya karena sesak nafasnya adalah keluhan subjektif. Mungkin karena pasien PPOK ini penyakitnya berjalan secara lambat, kadang dia tidak merasakan baik itu sesak nafas. Ya. Tapi kita melihat kadang merasa, ini kadang merasa sesak. Nah, maka yang perlu ditanyakan, ada tidak rasa lelah atau cepat merasa harus berhenti kalau dia melakukan berjalan sebagainya. Kemudian dia akan memburuk dengan melakukan aktivitas. Itu hal yang perlu kita tanyakan. Kemudian baru kita menanyakan keluhan-keluhan yang lain ya, seperti batuk-batuk atau ekspektorasi ya, banyaknya berdahak. Kemudian pemeriksaan fisik, tentu saja pada waktu awal pemeriksaan fisiknya normal. Kemudian setelah ada atau pada waktu exacerbasi atau pada keadaan sudah berat, baru kita mendapatkan tanda-tanda yang khas pada PPOK, yaitu tanda-tanda ada hiperinflasi, seperti selai iga yang melebar, kemudian diameter interposterior yang mendekati diameter sagital, yang kita kenal dengan istilah dadatong atau barrel chest, kemudian jantung yang mengecil, ya, kemudian pada perkusi hipersonor dan saluran nafas yang melemah. Kemudian ini gambaran pada PPOK yang sudah berat ya. Jadi kita lihat diameter anteroposterior dan sagitalnya sama. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat tanda cyanosis, baik itu di bibir ya, dan kemudian satu hal lagi kalau sudah kronik adalah jari tabu. Ini pemeriksaan fisik pada PPOK yang sudah berat atau sudah lanjut. Kemudian pemeriksaan yang lain sebagai pemeriksaan adalah pemeriksaan radiologi. Pada waktu awal terus saja dia normal, kemudian terlihat tanda-tanda hiperinflasi. Ya, jadi kita lihat yang khas hiperinflasi pada foto sebelah kiri ya, diafragma yang mendatar, selai iga melebar, hipererasi, jantung pendulum atau jantung yang menggantung, atau istilah bahasa Inggrisnya eye drops appearance ya, seperti tetesan air mata. Dan yang pada lebih jelas kalau kita lihat pada CT scan, kita melihat diameter interposterior dan diameter sagitalnya sama besarnya 1:1. Kemudian banyak bulah yang terdapat ya, itu pada gambaran PPOK. Nah, paling penting adalah pemeriksaan paru-paru ya. Tadi pemeriksaan paru-paru melihat nilai volume ekspirasi paksa detik pertama dan kapasitas vital paksa. Pemeriksaan paru-paru tidak hanya berguna untuk diagnosis, tapi juga untuk melihat perjalanan penyakit.
Karena kita tahu PPOK penyakitnya memburuk, nilai paru-parunya memburuk dari waktu-waktu ya. Penelitian pneumobil mendapatkan pada orang normal setelah umur 21 tahun, paru-paru itu turun 30 ml per tahun. 30 ml per tahun. Dan pada POK penelitian kita sekitar 20 tahun yang lalu itu 50 ml per tahun, hampir 2 kali normal. Tapi 3 tahun yang lalu Dr. Willy untuk tesisnya melakukan penelitian dia mendapatkan turunnya 120 ml per tahun. 4 kali. Kenapa bisa berbeda demikian? Karena pada waktu 20 tahun yang lalu Rumah Sakit Persahabatan masih merupakan rumah sakit tempat semua orang bisa datang. Mulai POK yang ringan, sedang, berat, sehingga nilainya seperti demikian. Tapi 3 tahun yang lalu kita mengenal ada BPJS, Persahabatan ada rujukan yang tertinggi, maka yang datang ke sana adalah pasien-pasien yang berat. Maka itu sebabnya penurunannya 120 meter per tahun. Jadi itu yang penting. Nah, satu lagi pentingnya pemeriksaan paru-paru dalam menentukan prognosis. Sama-sama PPOK, satu nilai paru-parunya rendah, satu tinggi, tentu saja yang lebih rendah prognosisnya akan lebih buruk. Jadi itu keuntungan kita melakukan pemeriksaan paru-paru. Ini pemeriksaan paru-paru pada waktu pneumobil ya, tahun 1989 yang lalu. Nah, paling penting pada waktu kita melakukan pemeriksaan spirometri, kita melihat grafik ini ya, grafik flow volume curve. Karena pada grafik ini kita bisa lihat dengan jelas gambaran yang pada PPOK ya. Jadi kalau pada yang normal kita lihat gambar segitiga yang bagus ya, dengan puncak yang tinggi. Pada PPOK kita lihat puncaknya rendah dan ada pada kaki yang sebelah kanan ada cekungan ya. Nah, ini khas garam PPOK. Jadi tanpa melihat asli kita sudah tahu ini ada PPOK. Nah, untuk lebih jelas spirometri ini kita sudah menemukan bukunya spirometri ya untuk pemeriksaan spirometri. Nah, ini gambaran ya PPOK secara skematis. Yang biru ini adalah yang normal, yang kuning ada yang ringan, yang merah adalah yang PPOK yang berat. Kita lihat makin bertambah berat PPOK, maka volume parunya makin bertambah besar. Ya, jadi makin hiperinflasi. Dan kalau kita melakukan pernapasan, yang normal kembali dengan cepat, yang ringan itu agak lebih lambat, yang merah akan lebih lambat, paling lambat. Jadi kita lihat pada pernapasan seperti ini. Ya. Kenapa dia bisa melambat? Ya, ada 3 minimal penyebab kenapa pada POK ada perlambatan alur darah. Satu karena ada obstruksi relatif, karena alveolnya lebih besar daripada yang normal. Yang kedua karena ada elastik rekul yang berkurang, sehingga paru yang kembali pada waktu ekspirasi akan lebih lambat. Yang ketiga karena ada traksi radial yang juga berkurang. Nanti kita lihat ada skemanya. Dan satu hal lagi pada orang PPOK karena ada titik equal point pressure yang bergerak ke arah proksimal, maka ada udara terperangkap, itu kita kenal nama air trapping, karena ada early airway closure, ada penutupan nafas yang lebih dini sebelum semua udara habis. Makin berat PPOK-nya, maka makin besar air trapping yang terjadi. Nah, ini yang saya katakan gambar traksi radial yang berkurang pada pasien-pasien POK. Ya. Jadi, seperti diketahui, antara alveol 1 dengan 1 ada ikatan. Nah, pada orang normal, kalau alveolnya cukup banyak, maka ikatannya berdampingan satu sama lain, sehingga susah untuk alveol untuk kolaps. Tapi ada PPOK, karena alveolnya bergabung satu dengan lain, sehingga dengan demikian ikatan atau alveol satu dengan alveol yang lain berkurang. Sehingga dengan demikian alveolnya lebih mudah untuk menjadi kolaps. Nah, kalau kita lihat pemeriksaan volume statik pada pasien POK, terlihat peningkatan ya, karena tadi ada hiperinflasi, terutama volume residu. Semua yang berhubungan dengan volume residu akan meningkat. Jadi kapasitas residu fungsional akan meningkat, perbandingan antara kapasitas residu fungsional dengan kapasitas paru total juga akan meningkat, kemudian kapasitas paru total juga akan meningkat. Ini gambaran yang khas pada POK saja yang sudah hiperinflasi. Selanjutnya tentu saja kita perlu diagnosis banding. Kalau datang orang dengan keluhan batuk-batuk, saluran nafasnya kronik, ya diagnosis paling dekat adalah asma. Kemudian bisa juga gangguan pada jantung, seperti gagal jantung kongestif. Tentu saja karena di Indonesia masih banyak TB, tuberkulosis. Karena gejalanya batuk-batuk berdahak yang kronik itu seperti bronkiektasis. Kemudian ada penyakit yang lain, walaupun di Indonesia ini agak lebih sulit ya diagnosisnya, seperti fuspan bronkiolitis dan yang lain-lain. Nah, ini kalau Anda baca pedoman dari PDPI yang sudah diterbitkan terbaru 2023, ada keterangan untuk membedakan asma dan POK. Antara lain untuk membedakan secara ringkasnya, pertama kita lihat dulu usia. Karena tidak mungkin POK itu kurang dari umur 30 tahun. Ya. Walaupun ada defisiensi antitrypsin,
biasanya POK-nya pada usia di atas 35. Pada umumnya secara normal di atas 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena perlu waktu lama untuk merokok. Kalau merokoknya mulai dari umur 20 tahun, kira-kira butuh 20 tahun untuk orang merokok baru bisa menjadi PPOK, jadi sekitar 40 tahun. Jadi umur pertama. Kemudian walaupun pada asma ada juga yang umur di atas 40 tahun ya, yaitu asma late onset. Kemudian hal yang lain itu saja ada riwayat pajanan. Dan walaupun asma juga ada yang merokok, tapi itu saja jumlah rokoknya nggak sebanyak orang PPOK. Selanjutnya itu ada riwayat keluarga ya. Pada orang PPOK biasanya tidak ada riwayat keluarga kecuali ya ada tadi definisi alfa 1 antipsyretin. Pada asma biasanya ada riwayat atopsi pada keluarganya. Kemudian yang lain kita bisa lihat dari respon terhadap pengobatan ya. Pada asma tentu sangat berespon dengan bronkolator dan juga nesteroid. Sedangkan pada PPOK kurang berespon, baik dengan bronkolator maupun dengan steroid. Satu lagi pemeriksaan eosinofil ya. Walaupun di asma juga ada yang tidak eosinofil seperti asma yang late onset dan asma dengan obesitas itu biasanya yang menonjol dan neutropil, tapi dari yang lain kita bisa mendapatkan gambaran yang menunjuk ke asma atau menunjuk ke PPOK. Jadi dengan melakukan anamnesis dengan teliti, pada umumnya kita bisa membedakan antara asma dengan PPOK. Kenapa penting kita mengetahui bahwa ini betul pengobatan asma? Ada dua faktor. Satu untuk pengobatan. Yang kedua tentu saja untuk melihat prognosis. Asma akan lebih baik prognosisnya dibandingkan PPOK. Setelah kita meletakkan diagnosis, kita perlu menentukan klasifikasi. Ada dua klasifikasi pada PPOK. Satu klasifikasi berdasarkan obstruksi nafas yang kita kenal dengan GOLD, ya, jadi pemeriksaan spirometrinya kita lihat, kita anggap dia GOLD 1 atau ringan bila volume ekspresi platelet pertama itu dibandingkan dengan produksinya lebih dari 80%. Ingat, dia harus ada obstruksi ya, jadi VP1 per KPP-nya harus kurang 70% dulu, kemudian kita lihat nilai mutlaknya, kita bandingkan dengan nilai prediksi. Kalau di atas 80% ringan. GOLD 2 sedang antara 49 sampai 80%, atau 50 sampai 79%. Kemudian GOLD 3 yang berat itu antara 30 sampai 49%. Dan kurang 30% itu adalah GOLD 4 atau sangat berat. Ini adalah klasifikasi berdasarkan spirometri. Apa gunanya klasifikasi ini? Klasifikasi ini gunanya untuk menentukan prognosis. Orang yang nilainya GOLD 4 tentu akan lebih buruk prognosisnya dibandingkan dengan GOLD 1, walaupun sama-sama PPOK. Tapi klasifikasi ini tidak menentukan pengobatan. Untuk pengobatan kita mempunyai klasifikasi lain, yaitu klasifikasi berdasarkan klinis yang dibagi antara bagian atas dan bagian bawah ini kita lihat berdasarkan risiko. Apa risikonya? Kita melihat eksaserbasi pada satu tahun sebelumnya. Kalau satu tahun sebelumnya tidak ada eksaserbasi atau ada satu kali eksaserbasi tapi sampai tidak dirawat, kita sebut risikonya ringan. Kalau eksaserbasinya lebih satu kali atau satu kali tapi dirawat, kita sebut risikonya tinggi, yaitu yang di atas. Kemudian sebelum ini ada 4 kuadran ya, ada A, B, C, D. Tapi sejak 2023 menjadi hanya 3 saja, yang C dan D digabung. Kemudian antara kiri dan kanan dibedakan dengan apa? Dengan gejala. Untuk gejala ada 2 hal yang bisa kita gunakan. Satu kita pakai namanya CAT, COPD Assessment Test. Ada 8 pertanyaan. Ditanyakan tentang gejala, bagaimana batuknya, bagaimana sesaknya, bagaimana rasa berat di dada, bagaimana berdahaknya, bagaimana aktivitasnya, ada gangguan atau tidak, apakah dia takut keluar rumah, bagaimana tidurnya, ada bagaimana tenaga ada atau tidak. Dengan skala 1 sampai 5. Kalau dari 8 pertanyaan ini nilainya kurang 10, kita anggap gejalanya sedikit. Tapi kalau lebih 10, gejalanya banyak. Tetapi asesmen atau COPD assessment test ini agak jarang digunakan. Pertama, dokternya nggak hafal. Kedua, kadang-kadang pasien juga nggak ingat. Jadi untuk lebih mudah kita pakai namanya MMRC. Modified Medical Research Council Questionnaire. Jadi hanya menanyakan bagaimana sesak nafasnya. Kita katakan 0 kalau tidak ada sesak nafas sama sekali atau sesak nafas pada aktivitas yang berat. Apa aktivitas yang berat? Berlari naik tangga. Nah, itu baru aktivitas yang berat. Itu kalau nggak ada, itu 0. 1, kalau dia berjalan merasa sesat bila berjalan terburu-buru di tempat yang datar atau sedikit mendaki. Itu 1. 2, dia berjalan lebih lambat dari umurnya. 3, berjalan 100 meter saja sudah sesak. Dan 4, pada aktivitas yang ringan pun sudah sesak. Apa itu aktivitas yang ringan? Ganti pakaian ya atau menulis seperti itu. Nah, berdasarkan itu kita bisa menentukan gejala sedikit kalau MMRC-nya maksimal 1, 0 atau 1. 2 dan seterusnya itu yang berat. Jadi kita bisa memilih yang mana. Kalau ada hafalan pakai CAT, kalau tidak pakai MMRC. Nah, berdasarkan itu kita bisa dapat 3 kelompok
sejak tahun 2003 ya. Itu A yang risikonya rendah dan gejala sedikit. B yang risikonya rendah, gejalanya banyak. Sedangkan yang di atas itu dulu sebelum 2003 C dan D, sekarang dianggap satu saja E, yaitu dengan eksaserbasi, karena eksaserbasinya lebih dari satu kali. Ya, demikian. Jadi kita punya kelompok seperti ini. Dan ini yang kita pakai untuk menentukan pengobatan. Jadi klasifikasi ini kita gunakan untuk memberikan pengobatan awal atau initial treatment. Nah, ini tadi yang CAT ya, 8 pertanyaan, dan ini yang, maaf, ini yang tadi MMRC, dan ini yang CAT. Nah, kalau sudah kita mengetahui diagnosis, jangan lupa tanya ada tidak komorbid. Karena hampir semua pasien POKA punya komorbid. Banyak sekali komorbid ya. Ada seperti kita lihat di sini, komorbid yang paling sering adalah kelainan kardiovaskular. Karena sama-sama punya risiko merokok. Jadi kita tahu merokok bukan hanya menyebabkan kelainan paru, tapi juga bisa kelainan kardiovaskular. Kemudian komorbid yang lain, seperti kelihatan di sini, ada osteoporosis, ada ansietas, kemudian ada juga kanker paru karena sama juga merokok, kemudian bisa juga bronkiektasis, ada osteoporosis, OSA, ya, ada beberapa komorbid. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan semua penelitian tentang komorbid ini. Dan saya juga usul di Surabaya, mudah-mudahan bisa lakukan juga sehingga kita bisa dapat minimal 2 data dari 2 tempat ya. Makin banyak tentu bisa. Setidaknya kita mendapatkan data nasional. Nah, ini adalah beberapa penelitian sudah kita lakukan dengan hasilnya. Untuk melihat nilai lengkapnya atau selengkapnya Anda bisa download dari internet karena ini semua sudah dipublikasi baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi kita lihat sini prevalensi gagal jantung cukup tinggi pada pasien-pasien PPOK. Seperti kita lihat di sini gagal jantung. Kemudian penelitian yang lain kita tentang aritmia pada pasien PPOK ya. Kita kadang nggak menyangka pasien PPOK stabil ada aritmia, ternyata kita lihat cukup tinggi angka aritmia pada pasien-pasien PPOK yang kita lakukan penelitian di persahabatan. Kemudian yang lain osteoporosis ya. Kita lihat juga cukup tinggi osteoporosis pada pasien PPOK. Selanjutnya adalah kelainan depresi ya. Ini cukup banyak, terutama pada grup yang dulu karena penelitiannya pada sebelum 2003 jadi pada grup D. Ya sekarang karena tidak ada lagi grup D, mungkin pada grup E ya akan lebih banyak kejadian depresi. Selanjutnya juga ada sindrom metabolik pada pasien POK. Ya, cukup tinggi juga angkanya. Kemudian juga diabetes mellitus juga sama, angkanya juga tinggi. Selanjutnya juga ini GERD. Ya. Ini sudah dipublikasi di jurnal respirasi yang dari UNAR ya, berapa bulan yang lalu ya tentang GERD. Dan selanjutnya ini juga ada OSA daripada pasien POK. Jadi seperti saya katakan untuk lebih lengkapnya Anda bisa download dari internet, ya tinggal tulis saja nama penulisnya, PPOK dan judulnya nanti akan ada ya di internet. Secara lengkap bisa dibaca di sana. Nah setelah kita menentukan diagnosis dan komorbidnya ada atau tidak, baru kita memberikan penatasanan pada PPOK. Pertama, pada PPOK stabil. Untuk PPOK stabil, kembali kita melihat apa tujuan penatasanaan. Ada 2. Pertama, mengurangi gejala. Gejala apa? Gejalanya, kemudian mengurangi gejala, kemudian juga mengurangi faktor risiko, ya, kemudian mengurangi supaya jangan terjadi perburukan penyakit. Kemudian yang tak kalah pentingnya mengurangi faktor risiko apa? Risiko eksaserbasi terutama. Kemudian kan risiko perburukan fal paru dan risiko kematian karena PPOK. Ya artinya jangan terjadi kematian karena PPOK-nya yang memburuk, terutama pada waktu terjadi eksaserbasi. Ini adalah 2 tujuan utama penataan sadar PPOK. Kemudian pada penataan sadar ini, pertama kita mengurangi faktor risiko. Apa faktor risikonya? Nah, tadi kita tahu salah satu faktornya adalah inhalasi. Inhalasi baik itu dari asap rokok terutama, inhalasi dari debu, inhalasi dari zat-zat di tempat kerja, ya. Kemudian ya jadi ini yang kita harus hindari. Ya kalau kebanyakan pasien PPOK itu merokok dan sangat susah untuk menyuruh berhenti merokok. Biasanya mereka berhenti merokok kalau ada eksaserbasi atau kalau dia masuk ICU. Begitu sudah baik kembali, kemudian mereka biasanya merokok kembali. Ya. Tapi kita mencoba selalu menasihati pasien untuk mengurangi risiko tersebut, terutama risiko polusi ya, baik polusi dalam ruangan nanti maupun polusi luar ruangan. Jadi untuk merokok semua Anda sudah tahu kita punya cara untuk menghentikan merokok ini. Dan dikatakan dari berbagai penelitian
Berhenti merokok ini mempunyai manfaat sangat penting, sangat bermakna kalau kita bisa berhenti merokok. Dan satu hal lagi, kalau kita berhenti merokok, sebaiknya secara langsung, tidak secara bertahap. Karena biasanya kalau secara bertahap ya dengan mengurangi sedikit demi sedikit, biasanya lebih banyak gagalnya. Itu ditulis di dalam literatur. Ya. Kemudian ini strateginya ada 5A, masih ingat ya. Pertama ditanya dulu apakah dia masih merokok atau tidak. Kemudian dinasihati supaya berhenti merokok. Kemudian dinilai, dibantu sudah. Kemudian setelah dia mantap untuk berhenti merokok, baru kita rencanakan atau di kapan dia harus berhenti merokok. Biasanya dipilih hari tertentu. Ya misalkan hari ulang tahunnya dia, atau hari tahun baru misalnya, atau pada orang Muslim hari sudah puasa ya, karena puasa mereka banyak kan tidak merokok ya. Kemudian vaksinasi. Ada 2 vaksinasi yang penting saat ini ya, yaitu vaksinasi pneumokokus terutama pada pasien-pasien yang sudah usia tua. Satu lagi vaksinasi influenza. Kalau Anda baca di literatur atau GOLD yang baru 2003 ada 2 vaksinasi yang lain, yaitu vaksinasi pertusis, kemudian juga ada vaksinasi untuk COVID ya, karena waktu masih ada COVID. Kemudian juga ada vaksinasi untuk batuk erjan. Kemudian satu lagi apa ya? Ya, oke. Jadi 2 ini yang penting kita berikan, terutama pada pasien-pasien usia tua dan sering terjadi exacerbasi. Karena kita lihat nanti exacerbasi sangat merupakan hal sangat buruk pada pasien POK. Selanjutnya adalah menghindari polusi, ya. Baik itu polusi di dalam ruangan, kadang-kadang orang nggak sadar ya, bakar-bakar sate, pakai obat nyamuk, ya mungkin apalagi tempat-tempat tertentu ya pakai obat nyamuk ya, udah memasak. Di Cina pasien-pasien POK banyak kan pada perempuan atau lebih banyak dibandingkan di negara lain dunia. Kenapa demikian? Karena di sana orang perempuannya hobi memasak. Memasak pakai bahan-bahan dari kompor atau dari kayu ya, sehingga kan banyak asap yang dia menghirup ya, ini kita sebut namanya biomas ya. Jadi mereka POK-nya karena menghisap biomas seperti itu. Kemudian rokok tak sangat pentingnya karena perokok pasif juga mempunyai dampak terhadap pasien-pasien POK. Kemudian ini polusi di luar ruangan ya. Kita lihat kendaraan bermotor, asap pabrik, dan di tempat tertentu misalnya di Kalimantan dan Sumatera kebakaran hutan juga meningkatkan. Penelitian kita di Pekanbaru pada waktu kebakaran hutan memperlihatkan banyak pasien-pasien POK mengalami exacerbasi. Selanjutnya tak kalah pentingnya adalah rehabilitasi. Apa yang perlu kita lakukan rehabilitasi? Pertama, kita menguatkan otot-otot pernapasan atau kita kenal nama breathing exercise. Kemudian yang paling penting, pasien POK ini tidak boleh dibiarkan berdiam diri. Karena biasanya pasien POK terutama yang sudah lebih berat, dia merasa tidak mau untuk melakukan gerakan karena setiap bergerak dia akan sesak. Tapi dengan dia berdiam diri akan menyebabkan banyak keburukan. Pertama, kita mengenal nama disuse atrophy. Nanti otot-otot tungkainya akan menjadi lebih kecil sehingga tidak berfungsi. Kemudian hal yang lain, dia menyebabkan dia lebih menjadi lebih gelisah atau lebih ansietas ya, merasa tidak nyaman karena makin lama kesak. Maka oleh itu tetap dianjurkan untuk bergerak. Dimulai dengan gerakan sekuat yang dia bisa lakukan, kemudian dilanjutkan ya. Penelitian kita Dr. Joko Riyadi pertama kali melakukan penelitian membandingkan 2 kelompok pasien POK. Satu kelompok hanya diberikan pengobatan saja secara standar dan diobservasi selama 2 bulan. Satu kelompok diberikan rehabilitasi selama 2 bulan, yaitu dengan mengalami sepeda ergocycle. Apa yang terjadi? Jadi kita menilai uji jalan 6 menit. Pada kelompok hanya diberikan pengobatan saja, tidak melakukan rehabilitasi, maka uji jalan 6 menitnya malah berkurang dibandingkan sebelum dia diberikan diobservasi selama 2 bulan. Sedangkan pada kelompok yang selain diberikan pengobatan dan diberikan rehabilitasi, uji jalan menitnya meningkat 70 meter, bertambah 70 meter dalam 2 bulan. Jadi itu memperlihatkan bahwa pentingnya kita melakukan rehabilitasi pada pasien-pasien POK. Pada pasien POK yang mana saja, mulai dari yang ringan sampai pun yang berat sekalipun. Kemudian nutrisi. Dulu dipercaya pasien-pasien POK tidak boleh diberikan tinggi karbohidrat, karena dianggap karbohidrat nanti bisa menghasilkan CO2, sehingga terjadi hiperkapnia. Pasien POK banyak mengalami hiperkapnia, jadi akan memperberat. Tapi teori itu tidak lagi berlaku. Sekarang semua bisa kita berikan, tapi dianjurkan untuk memberikan tinggi protein. Karena protein ini akan kita
mengenal bisa dipakai untuk mengganti sel-sel yang rusak dan hal yang lain. Kemudian juga dipercaya berapa vitamin kita bisa berikan pada pasien POK. Dan pasien POK ini kebanyakan nafsu makannya berkurang. Kenapa nafsu berkurang? Pertama karena sesaknya, kedua juga karena obat-obatan. Ya, obat-obatan menyebabkan nafsu makan berkurang. Maka kita menganjurkan diberikan porsi yang kecil tapi sering. Dengan demikian kebutuhan nutrisinya akan meningkat. Dan terutama banyak pasien-pasien POK mengalami yang kita kenal dengan nama sarkopenia atau mengalami menjadi lebih kurus, terutama pada jenis emfisema. Kenapa pasien-pasien emfisema menjadi lebih kurus? Karena pasien emfisema pada orang normal, pernapasan itu terjadi inspirasi dari sel aktif. Karena ada perintah dari batang otak menyebabkan diafragma ototnya kontraksi, memendek, sehingga dia mendatar, kemudian otot interkostal juga memendek, sehingga iga maju ke depan, maka rongga dada akan penuh, menjadi besar. Tingkat tekanan rendah, udara masuk. Jadi inspirasi tadi secara aktif. Tapi ekspresi tadi secara pasif. Karena diafragma yang tadinya mendatar kembali ke atas, kemudian juga iga yang tadinya ke depan ke belakang, selain itu paru yang tadi meregang kembali karena ada elastik recoil. Maka ekspresi tadi secara pasif. Itu pada orang normal. Tapi pada orang PPOK atau emfisema, ekspresinya secara pasif. Karena elastik recoilnya sudah berkurang, maka dia melakukan ekspresi secara aktif. Dengan demikian, dia tenaganya banyak digunakan. Sehingga dengan demikian lama-lama dia menjadi kurus. Maka itu sebabnya kenapa orang emfisema gambarnya adalah orang kurus yang berwarna kemerah-merahan. Itu kita kenal dengan pink fever. Ya, karena dia kehabisan tenaganya dipakai untuk melakukan ekspresi yang secara aktif. Selanjutnya, pada belakang ini ada terapi invasif pada POK. Dulu orang mengenal namanya lung volume reduction surgery. Jadi pasien-pasien POK yang ada emfisemanya dibuang karena dianggap emfisema itu tidak efektif karena terjadi ketidakseimbangan antara filtrasi dan perfusi, maka dibuang. Tapi belakangan itu dianggap tidak lagi efektif karena setelah lakukan lung volume reduction surgery, kemudian bagian yang tadinya normal kembali menjadi emfisema atau kemudian menyebabkan tidak menghasilkan hasil yang baik. Maka ada terapi yang lain lakukan orang itu melakukan atektasis pada bagian belakang emfisema dengan memasang katup satu arah. Ya. Dr. Wayu Ani untuk disertasinya di Prancis melakukan penelitian pada pasien-pasien POK ya. Diberikan katup yang menutup satu valve sehingga bagian-bagian yang tadinya emfisema menjadi atektasis. Nah itu hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang lung volume reduction surgery. Kemudian yang terbaru juga ada penelitian dengan memberikan thermal ya tinggi atau kita sebut namanya termoplasti. Jadi bagian-bagian yang PPOK itu diberikan udara panas sehingga dengan demikian dia akan menjadi lebih baik. Tapi soalnya kedua-dua ini belum ada di Indonesia. Satu lagi juga ada isu sekarang transplantasi paru. Sudah dilakukan di banyak negara, di Taiwan, di Jepang, dan juga di Australia atau di beberapa negara lain ya. Dan sebenarnya persahabatan diminta untuk melakukan transplantasi paru ini untuk pasien POK, tapi sayangnya kita sudah punya pasiennya, tapi sayang tidak ada donornya. Susah untuk mendapatkan donornya. Nah, baru kita setelah memberikan secara non-farmakologi, baru kita melanjutkan memberikan obat-obatan. Obat-obatan pada POK, kita lihat semuanya bronchodilator. Ada juga yang non-bronchodilator, yaitu steroid. Ya. Jadi tapi pada umumnya adalah bronchodilator ya, yang tidak bronchodilator steroid dan satu lagi di fosfoesterase ya. Ini merupakan antiinflamasi. Nah, kapan obat-obat ini digunakan pada pasien POK? Yang mana obat-obat ini digunakan? Jadi kita kembali kepada penilaian secara klinis. Jadi kalau dia masuk kelompok A yang risikonya ringan dan gejala sedikit, kita berikan bronchodilator apa saja. Mau beta-2 agonis kerja singkat maupun antikolinik kerja singkat atau beta-2 agonis kerja lama atau antikolinik kerja lama boleh, yang mana saja. Itu kita berikan itu sebagai pengobatan awal atau inisial pengobatan. Kalau kelompoknya B, yaitu yang gejalanya banyak tapi hasilnya masih ringan, kita beri kombinasi antara beta-2 agonis kerja lama dan antikolinik kerja lama. Nah, pada yang E, yang risikonya tinggi atau yang eksacerbasi, kita bisa berikan kombinasi. Kalau masih kurang, kita tambahkan steroid. Jadi 3 obat. Atau kita kenal nama triple terapi. Nah, untuk pemberian steroid ini tentu saja nanti ada hal yang harus kita perhatikan. Ini pengobatan awal.
Nah, setelah kita memberikan pengobatan awal, nah pada setiap kunjungan pasien POK, ini diadop dari asma ya, kita harus melakukan penelitian seperti ini ya. Ditelaah apakah pengobatannya menghasilkan hasil yang baik. Siapa tahu kalau dia tidak berespon mungkin salah diagnosis, bukan PPOK, jangan-jangan ini gagal jantung, atau jangan-jangan ini bronkiolitis atau yang lain. Atau ada komorbid yang belum ditangani. Kemudian atau cara pemakaian obatnya tidak betul, ya, atau obatnya kurang. Jadi ini harus kita telah. Kemudian kita nilai mana yang tidak memberikan respon. Apakah komorbidnya belum diobati, apa cara pemakaian inhalasinya kurang, atau obatnya kurang, kemudian disesuaikan. Jadi setiap pasien POK datang ke kita harus melakukan siklus ini ya. Ya dinilai, ditelaah, kemudian dinilai dan disesuaikan. Jadi ini kalau dengan pengobatan awal sudah membaik, ya kita bisa teruskan pengobatannya. Kalau belum seperti tadi ya, disesuaikan. Nah, selanjutnya baru kita pada pengobatan berikutnya kita tidak lagi melihat terapi inisial tapi kita lihat kenapa dia datang. Apakah dia datang karena keluhan sesak nafasnya atau karena dia sering eksaspasi. Pada prinsipnya sama. Kalau kita sudah nih pada yang sesak nafas, kalau dengan 1-2 obat belum cukup, kita tambahkan steroid. Nanti kita nilai. Kalau dengan pengobatan steroid membaik, kita teruskan. Kalau selain itu juga dinilai apa ada efek samping steroid yang kita sudah berikan atau ada hal-hal yang lain, kemudian kita sesuaikan. Begitu juga untuk yang eksaserbasi. Nah, bedanya pada yang eksaserbasi ada kelebihannya. Jadi kalau dengan semua pengobatan sudah diberikan triple terapi masih ada keluhan, masih sering terjadi eksaserbasi, kita lihat. Kalau nilai paru dari 50% nilai prediksi, maka kita bisa tambahkan di fosfoesterase atau nama roflumilas. Dulu obatnya ada di Indonesia. Kemudian belakangan setelah 2-3 tahun, kemudian obat itu tidak lagi ada ya, karena mungkin selain harganya cukup mahal dan juga tidak banyak yang menggunakan pada waktu itu. Dan kalau dia ada riwayat merokok, kita bisa tambahkan dengan pemberian azitromisin dosis rendah. Berapa banyak azitromisin dosis rendah bisa diberikan? Bisa kita berikan sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Kalau kita berikan 500 mg selang sehari, atau kalau berikan setiap hari, kita berikan 250 mg. Jadi pada orang-orang yang sudah mendapatkan obat triple terapi, tapi masih sering terjadi eksaserbasi, jadi kita bisa tambahkan azitromisin ini. Nah, jadi kortikosteroid pada pasien-pasien PPOK mempunyai peranan ya sebagai juga antiinflamasi, dan terutama kita berikan pada setiap eksaserbasi kita berikan kortikosteroid. Informasi yang terutama neutrofil, tapi bila ada eksaserbasi selalu ada eosinofil di sana. Maka ada tempatnya untuk memberikan eosinofil pada pasien POK yang eksaserbasi. Berbeda dengan asma, pada asma eksaserbasi steroid yang dianjurkan adalah inhalasi dosis tinggi. Pada POK belum ada anjuran dari GOLD ya secara tertulis karena masih belum banyak penelitian melihat efek pemberian steroid inhalasi dosis tinggi pada pasien POK eksaserbasi. Karena baru ada berapa penelitian, jadi belum sampai direkomendasikan. Maka sementara diberikan yang sistemik, apakah itu oral ataupun diberikan secara intravena. Dan ini juga ladang untuk melakukan penelitian ya. Jadi kalau misalnya udah di sini meneliti, nanti dipublikasi, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan ya, bisa dimuat juga untuk pedoman GOLD nantinya, mudah-mudahan. Jadi ini pemberian kortikosteroid pada pasien PPOK. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada pemberian steroid. Yang satu yang direkomendasikan. Siapa yang direkomendasikan untuk memberikan steroid? Ada 4 golongan. 1, kalau dia ada riwayat asma, yang kita kenal dulu dengan asma PPOK overlapping ya, atau TAP ya, tumpang tindih asma PPOK. Kedua, kalau dia pernah dirawat karena eksaserbasi pada 1 tahun terakhir, atau dalam 1 tahun terakhir dia ada eksaserbasi sedang lebih dari 2 kali atau lebih. Dan ketiga, kalau kita memeriksa eosinofil darahnya jumlahnya di atas 300, itu direkomendasikan untuk diberikan steroid. Kalau dengan pengobatan laba dan lamanya belum memberikan hasil yang memuaskan. Baik dia datang karena sesak nafas maupun karena eksaserbasi. 2 yang dipertimbangkan. Ada 2 kelompok. 1, kalau dia ada eksaserbasi sedang 1 kali pada 1 tahun sebelumnya, atau nilai eosinofil darahnya antara 100 dengan 300.
Dan ada kelompok yang tidak dianjurkan atau dilarang untuk diberikan steroid inhalasi pada pengobatan stabil, yaitu apabila dia ada riwayat tuberkulosis atau dia ada riwayat pneumonia berkurang dan kalau jumlah eosinofilnya kurang dari 100. Pada pasien POK sering terjadi pneumonia pada pasien POK tertentu. Kenapa demikian? Karena kita tahu berbeda dengan asma, pada saluran nafas pasien POK itu ada kolonasi kuman. Kolonasi kuman ini bersifat oportunistik. Begitu datang turun, yang tadinya kumannya tidak patogen menjadi patogen. Maka menyebabkan nanti infeksi. Dimulai dari saluran nafas, kemudian lanjut menjadi infeksi pneumonia. Jadi pada orang-orang yang sering pneumonia, maka tidak dianjurkan berikan steroid. Karena kita tahu steroid salah satu efek sampingnya adalah menurunkan daya tahan. Jadi kalau dia sudah ada kolonisasi kuman saluran nafasnya, diberikan steroid daya tahannya turun, jadi akan makin sering nanti terjadi pneumonia. Maka itu sebabnya kenapa pada kelompok yang ini tidak dianjurkan untuk memberikan steroid. Nah, ini bagian yang terakhir adalah exacerbasi. Exacerbasi adalah merupakan hal yang sangat penting pada pasien POK dan sangat penting untuk dicegah atau dihindari. Kenapa? Karena exacerbasi ini memberikan konsekuensi yang sangat buruk pada perjalanan penyakit POK. Apa definisi exacerbasi? Exacerbasi definisi adalah perburukan gejala dari gejala sehari-hari sehingga membutuhkan tambahan pengobatan. Gejala sehari-harinya apa? Gejala sehari-hari sesak nafas, batuk-batuk, berdahak, dan itu yang merupakan gejala sehari-harinya. Kalau itu memburuk sehingga memerlukan tambah pengobatan, kita sebut dia sebagai exacerbasi. Ada berbagai klasifikasi exacerbasi ya. Ada klasifikasi berdasarkan Antonisen, kemudian yang terbaru 2023 ada klasifikasi yang baru. Nanti akan kita bicarakan. Ya. Jadi pada setiap exacerbasi ini akan terjadi perburukan ya. Dan itu akan menyebabkan pasien-pasien POK akan menjadi lebih memburuk dan sering bahkan menyebabkan kematian. Maka itu sebabnya kita perlu memberikan pengobatan atau perlu mencegah terjadinya exacerbasi ini. Ya. Kemudian etiologi exacerbasi. Jadi etiologi yang paling sering adalah infeksi. Kenapa? Karena tadi ya ada kolonisasi kuman di saluran nafasnya. Dikatakan sampai 50% penyebab exacerbasi itu adalah infeksi oleh bakteri. Kemudian 30%-nya karena virus, kemudian dilanjutkan oleh bakteri. Selanjutnya baru yang lain. Bisa karena polusi, karena kelelahan, atau karena faktor-faktor yang lain yang tidak kita ketahui. Ya, jadi ini adalah faktor exacerbasi. Ya, 50% karena infeksi, 30% virus, kemudian oleh infeksi bakteri. Jadi arti bakteri itu sampai 80%, dan kemudian 20% itu yang lain-lainnya. Maka itu sebabnya salah satu pengobatan pada exacerbasi adalah pemberian antibiotik. Ya. Nah, ini yang saya katakan ya. Berbeda dengan asma. Kalau asma, kalau ada exacerbasi, kemudian dia kembali. Karena dia reversible. Exacerbasi lagi kembali. Maka orang-orang asma, kalau waktu kecilnya ringan, bahkan sampai nenek-nenek tetap ringan. Kenapa? Karena setiap terjadi perburukan, dia kembali. Karena reversible. Tapi tidak demikian di POK. Anda lihat sini. Setiap terjadi exacerbasi, tidak pernah kembali ke nilai dasar. Kalau lebih rendah. Setiap exacerbasi, kembali lebih rendah lagi. Maka makin sering exacerbasi, paru-paru akan memburuk dan nanti berakibat dengan kematian. Jadi ini adalah konsekuensi dari exacerbasi ya. Perburukan paru-paru yang lebih besar, kemudian belum lagi biaya, kemudian belum lagi nanti ada konsekuensi kematian. Nah, maka itu sebabnya exacerbasi merupakan hal yang penting pada pasien POK. Dan salah satu tujuan pengobatan adalah mencegah terjadinya exacerbasi. Ya. Jadi exacerbasi seperti tadi kita sampaikan ya, merupakan hal yang sangat penting yang harus kita hindari karena terjadi perburukan. Dan klasifikasinya ada yang berdasarkan Antonisen ya, ini sangat mudah ya. Antonisen hanya membagi 3 ringan, sedang, dan berat berdasarkan gejala. Jadi kalau hanya ada 1 gejala, sebut dia ringan. Ada 2 gejala, disebut dia sedang, 3 gejala berat ya. Apa gejalanya? 1 batuk bertambah, 2 sesak nafas bertambah, 3 purulence sputum. Kalau 1 gejala saja ringan, obatnya hanya bronchodilator. Kalau ada 2 gejala tergantung. Kalau dia karena purulence sputum, maka obatnya selain bronchodilator diberikan antibiotik. Kalau ada 3-tiganya, kalau dia perburukan dan juga ada batuk dan sesak memburuk, itu bisa diberikan inhalasi beta 2 agonis dan steroid. Nah, kalau semuanya yang berat baru diberikan ketiganya dendral. Jadi situasi yang ringan sedang biasanya cukup dirawat di jalan atau kadang kalau di rumah diberikan pengobatan secara ambulator ya. Tapi kalau dia 3-tiganya baru dirawat. Itu klasifikasi sederhana Antonisen ini bisa diterapkan di puskesmas karena kita hanya melihat dari gejala saja. Apakah hanya 1 gejala batuk bertambah atau sesak bertambah atau purulence sputumnya kita bisa lihat langsung ya. Nah, yang lebih komplit
itu yang dianjurkan oleh GOLD 2023. Jadi kita lihat sini udah lebih komplit dan ini tidak mungkin ada bisa dilakukan puskesmas ya. Karena ada parameter yang lain. Jadi kalau yang ringan itu kalau saat nafasnya fasnya kurang dari 5, kemudian nadinya kurang dari 95, kemudian frekuensi nafasnya kurang dari 24, saturasinya masih atas 52%, dan kalau kita bisa CRP-nya kurang dari 10. Ini untuk yang ringan. Yang sedang ya kebalikan dari ini, ya lebih dari 5, nadinya lebih dari 95, frekuensi nafasnya lebih dari 24, saturasinya kurang dari 92%, kemudian ada hipoksemia dan atau hiperkapnia, dan selanjutnya CRP-nya kurang dari lebih dari 10. Dan apa yang membedakan sedang dengan berat? Yang bedakannya kepada yang berat sama semua yang sedang ini tambah dengan analisis gas darahnya menunjukkan ada asidosis respiratori. Jadi ini lebih komplit, tapi juga lebih tidak bisa kita gunakan di praktek sehari-hari karena ada hal-hal yang perlu kita periksa. Jadi kalau mau sederhana, kita pakai yang tadi Antonisen. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya mirip dengan asma ya. Jadi kita memberikan obat-obat bronchodilator ya. Kemudian kita berikan kalau dia tadi ada perlu tutup, ada tanda infeksi, kita berikan antibiotik dan perlu juga kita berikan kortikosteroid ya. Obat alternatif yang lain juga bisa diberikan pada POK adalah golongan mukolitik. Ya, dalam ini antioksidan yaitu erdostein atau N-acetilcysteine ya. Jadi itu bisa kita berikan. Seperti itu. Jadi saya kira sudah semua saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan kita bisa nanti diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini pesan sponsor ya. Bisa dilihat video tentang PPOK. Mungkin sebagian sudah melihat ya, jangan lupa di subscribe ya. Kesimpulan, PPOK adalah penyakit infeksi nafas yang prevalensinya makin lama makin meningkat. Dan kemudian kita melihat bagaimana cara menegakkan diagnosis, yaitu dari faktor risiko dan gejala, dikonfirmasi dengan spirometri. Kemudian yang penting juga ditentukan apa ada komorbidnya. Kemudian baru kita tentukan klasifikasi, ada 2 klasifikasi berdasarkan paru dan berdasarkan nilai tadi, exacerbasi dan gejala. Kemudian pengobatannya adalah memberikan obat-obat bronchodilator, kemudian hal-hal yang perlu untuk mencegah perburukan pasien-pasien PPOK. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.